Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, al-azizil alim, adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala musannifu rahimahullahu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membaca kitab Akhlaq lil Banin juz 1 yang nomor 21. Adabul waladi ma'a khadimihi. Adab seorang anak kepada pembantunya. Jadi kalau mempunyai pembantu maka adabnya bagaimana? Nah, ini kita baca. Nomor 1. Khadimuka huwallazi yastagilu fi baitika. Pembantumu adalah orang yang sibuk di rumahmu, yang bekerja di rumahmu. Ini pembantu laki-laki. Yurattibu asasahu, dia merapikan perabotan. Tugasnya merapikan perabotan. Wa yunazzifu sahatahu, dan membersihkan halaman rumah. Wa yaknusu qa'atahu, dan menyapu lantai. Wa ya'muruhu abuka fi hajatihi, dan ayahmu menyuruhnya pada keperluannya. Wa kadzalika khadimatuka, dan seperti itu juga pembantumu yang perempuan. Fahiyallati tabakhu ta'amaka, maka pembantu perempuan ini adalah yang memasakkan makananmu. Wa taghsilu malabisaka, dan mencucikan pakaianmu. Wa tusa'idu ummaka fi ashghalika, dan membantu ibumu dalam kesibukannya. Wa tadhhabu kulla yaumin ila suq, dan pergi setiap hari ke pasar untuk memberikan keperluan dapur. Nah, ini adalah pembantu kita, baik yang pembantu laki-laki atau pembantu yang perempuan. Ini tugasnya di rumah. Bagaimana adab kita? Kita baca yang nomor 2. Fayajibu alaika an tasta'milal akhlaqal hasanata ma'al khadimi wal khadimati. Maka wajib atasmu bahwa kamu memakai akhlak yang bagus kepada pembantu laki-laki dan pembantu perempuan. Berakhlak yang bagus. Yang kedua, fa idza amarta ahaduhuma bisyai'in fakallimhu bikalamin latifin. Apabila kamu menyuruh salah seorang dari keduanya, maka ucapkan dengan ucapan yang lembut. Kita menyuruh dengan perkataan yang lembut. Wala tu'zihi au tatakabbar alaihi. Jangan menyakitinya atau sombong kepadanya. Mentang-mentang dia majikan lalu sombong terhadap pembantunya, ini tidak boleh. Wa idza ghalita fala tanharhu, dan apabila pembantu tadi tersalah maka kita jangan membentaknya. Bagaimana caranya? Bal nabbihu ala ghalatihi birifqin, tetapi kita mengingatkan atas kesalahannya dengan lemah lembut. Oh, ini yang salah, begini yang betul, dengan lemah lembut. Wasamihu, dan maafkan dia. Wajar manusia bisa salah. Wa idza ghalitta faqulil haqiqah, dan apabila kamu yang tersalah maka katakan yang sebenarnya. Wala tansubil ghalata ilal qadim, dan jangan kamu melemparkan kesalahan kepada pembantu. Menyalahkan pembantu tidak boleh, padahal kita yang salah. Tidak boleh menyalahkan orang lain. Nomor 3.
Wa idza da'awtahu falam yujibka halan fala taghdab alaihi. Dan apabila kamu memanggilnya kemudian dia tidak segera menjawabmu, apa yang kamu lakukan? Maka kamu jangan marah kepadanya. Dipanggil lambat datang, jangan marah. Li'annahu rubbama lam yasma' sautaka, karena bahwasanya mungkin saja pembantu tidak mendengar suaramu. Wa kadzalika idza amartahu bi syai'in fa abta'a, dan seperti itu juga apabila kita menyuruh pembantu dengan sesuatu kemudian dia lambat mengerjakannya, fala ta'jal fi itabihi, maka kamu jangan segera untuk mencelanya, jangan langsung dicela. Farubbama huwa ma'dzurun, maka mungkin dia sedang uzur, ada keperluan lain mendesak misalnya. Wahzar an tadribahu, dan hindari olehmu, jangan sampai kamu memukulnya. Au tashtimahu, atau kamu mencelanya. Au tabsuqa fi wajhihi, atau kamu meludah ke wajahnya. Fala ya'malu dzalika illa al-waladus sayyi'ul akhlaq. Orang yang mengerjakan seperti itu tidak lain adalah orang yang jahat adabnya, jahat akhlaknya. Nah, jadi orang yang baik akhlaknya tidak melakukan itu. Alladzi yubghiduhu jami'un nas, yang semua orang memusuhinya. Jadi orang yang akhlaknya jahat akan dimusuhi orang. Nomor 4, la tajlis ma'al khadimi, jangan kamu duduk beserta pembantu. Wala tukallimhu illa biqadril hajati, dan kamu jangan berkata-kata kepada pembantu kecuali dengan sekedar keperluan. Wala tamzah ma'hu, dan kamu jangan bercanda kepada pembantu. Apa alasannya tidak duduk, tidak berkata kecuali sekedar hajat, tidak bercanda? Alasannya adalah kaila yatajarra'a alaika, supaya pembantu tidak berani kepadamu. Jadi supaya pembantu tidak berani kepada majikannya. Au tasma'a minhu kalaman ghaira laiqin, atau kamu akan mendengar perkataan yang tidak layak dari pembantu. Karena pembantu ini merasa seperti teman, karena dia sering duduk bersama dengan pembantu, maka pembantu ini merasa seperti teman dengan tuannya. Akhirnya dia berkata-kata atau berbuat yang tidak sesuai. Jadi kita harus menghindari duduk bersama pembantu, dan jangan sampai kita bercanda kepada pembantu. Jadi kesimpulannya, jadi pembantu kita ini adalah orang yang membantu di rumah kita. Jadi kita juga, karena dia hidup di rumah kita, kita pun harus beradab kepada pembantu. Adabnya ini yang pertama, kita harus berakhlak. Adabnya, apabila menyuruh maka harus mengatakan dengan perkataan yang baik, jangan menyakiti, jangan takabur, jangan sombong. Yang kedua, apabila dia salah, kita ingatkan, kita maafkan. Yang ketiga, apabila kita yang tersalah, maka kita harus mengatakan yang sebenarnya, dan jangan sampai kesalahan tadi kita lemparkan kepada pembantu.
Kemudian yang keempat, apabila kita memanggilnya, kemudian dia lambat menjawab, jangan marah. Yang kelima, apabila kita menyuruhnya, kemudian dia lambat mengerjakan, juga kita jangan sampai langsung mencela, jangan marah, jangan memukul. Yang keenam, jangan memukul, jangan mencela, jangan meludah. Nah, kemudian yang kesembilan, jangan duduk dengan bersama pembantu. Yang ke-10, jangan berkata-kata kepada pembantu kecuali sekedar keperluan. Yang ke-11, jangan bercanda kepada pembantu. Nah, ini adalah beberapa adab kita terhadap pembantu apabila punya pembantu. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.